Bebat gue nih. Kerjaan kagak kelar-kelar. Woi, kenapa sih? Tolong. Kenapa? Ya gitulah. Gue main PS di rumah lo ya? Iya. Duh. Emang lu tiap hari main PS di sini Oh anjing. iya bener. Kenapa sih? Lah lebay banget anjing, masa gitu doang? Kerjaan lu lebih banyak banget bangsat. Hah? Bagi banyak banget. Justru kan disyukurin gak sih kalau kerjaan kayak gitu? Lu pernah gak sih abis kerjaan capek, lu healing Tar. Ini dikit lagi. Gue lagi Nanggung, anjing. ngobrol ya kan. Tai lah kalah anjing. Lu gak ada support sistemnya lu. Gimana? Gini, kerjaan gue banyak banget. Ya kan. Ngurusin orderan, ngurusin duit ya kan. Terus? Lu pernah gak sih capek kerja, terus pas di akhir bulan, lu pengen healing? Jujur-jujurnya gue suka sih pengen healing sih. Kenapa? Lu healing, tujuan healing itu apa sih sebenarnya? Healing gue? Tujuan healing. Healing gue? Ya supaya ketemu cewek-cewek cakep di Bali gitu. Cuci mata lah ya berarti. Cuci mata lah. Cuci mata. Ya kan? Bener, kalau lu kenapa pengen healing, kenapa? Lu kenapa? Cerita dulu lah, kenapa pengen healing? Sebenarnya gue nggak pengen healing ya, karena gue tahu kalau healing itu lu menyelesaikan masalah dengan masalah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kenapa? Habis dari misalkan lu jalan nih healing, misalkan ke Bali, ya kan? Duit lu dapat yang lu peras keringat lu selama 1 bulan tiba-tiba habis di Bali. Gaji kecil lagi. Aduh, ya kan? Anak kosan banget sih lu. Nah, habis itu pas gua kelar balik kerja lagi, pusing lagi, duit kagak ada, nunggu lagi di akhir bulan, Iya sih. ya kan? Benar-benar. Nah, kalau menurut lu healing itu perlu nggak? Kalau gue perlu. Karena self reward itu penting menurut gue. Self reward yang menurut lu penting itu gimana? Apa lu beli barang? Kan ada nih, misalkan ada orang beli barang sama beli barang terus sama beli tiket buat jalan-jalan. Kalau lu tipe orang yang gimana? Gue tipikal orang yang suka healing. Gue punya 2 hobi. Satu game, satu lagi traveling. Tapi karena lagi pandemi, jadi gue banyak habisin uang buat di game, tau gak lu? Kayak beli game nih, gue healing gue di game semua. Di virtual world, kayak gitu main game. Gue tiap hari. Kan kerjaan gue, abis gitu tuh pasti gue main Nimo TV gue. Gue sekarang streaming gaming, tau gak lu? Saking healingnya tuh di situ. Karena ketemu orang-orang di dunia digital tuh seru menurut gue sih. Ngobrol bareng mereka, kita ngomong anjing babi di situ, nggak ada yang marahin. Padahal lu nggak tahu dia siapa sebenarnya. Kita nggak tahu siapa dia gitu. Kalau Padahal itu gua, yang seru, iya. tapi kalau soal ngomong healing, gue pengen buat ke Bajo sih. Iya nggak sih? Bajo keren banget. Bajo keren. Itu keren. Gue belum pernah ke Bajo, tapi gue sering nonton orang vlog di Bajo sih. Iya. Tapi mereka punya uang bener nggak sih menurut lu? Ya, menurut gue sih mereka punya uang. Tapi pinjol. Kebanyakan Tapi pinjol. ada yang pinjol, ya kan. Ada juga yang mepet, ya kan. Misalkan dia punya uang 4 juta buat simpenan, ya kan, gaji, misalkan gitu kan, tiba-tiba habis buat healing. Menurut gue sih healing jangan dipaksain lah. Bener. Kalau menurut gue ya, kalau healing itu adalah sebenarnya gini loh, menurut gue ya, yang harus lu lakukan itu lu introspeksi diri. Iya. Kenapa lu healing? Benar. Kenapa lu hampir setiap bulan healing? Healing lagi. Healing kayak anjing gidinya. Berarti ada yang salah dengan pekerjaan lu. Iya. Antara misalkan lu nggak nyaman dengan lingkungannya atau nggak sesuai dengan passion lu. Iya benar. Ya kan? Apalagi kalau misalkan lu healingnya itu kayak bilangnya, aduh gue pusing nih kerjaan mulu, tapi terus lu bilang gue butuh healing deh. Ya yang ada itu tiap hari lu akan seperti itu. Habis lu dari healing, lu pusing lagi. Iya. Ya kan? Balik pusing Ngerok duit lagi, healing lagi. Healing lagi. Kapan nabung ya anjing? Kalau healing terus. Ada waktu healing kalau buat gue tuh kalau healing, kalau kan gue tadi bilang gue suka gaming sama traveling. Gue tuh sebenarnya udah lama nggak. Gue tuh suka short traveling anaknya. Karena kan kita tinggal di Jakarta, ibu kota gitu ya. Walaupun gue tinggal di pinggiran Bintaro sini gitu kan. Tapi gue kayak short traveling, kayak misalkan gue pergi ke Puncak atau gue pergi ke Bandung, kayak yang bisa kejangkau. Tapi kalau misalkan perjalanan jauh, itu gue sebenarnya target gue tuh 1 tahun sekali.
kemanapun sebenarnya menurut gue. Contoh misalkan gue 1 tahun sekali gue suka buat keluar negeri kan. Tahun ini gue ke Turki, tahun depan gue ke Hong Kong, tahun depan gue ke Amerika kayak gitu. Jadi gue udah punya schedule sendiri. Even pun itu nggak misalkan itu nggak terwujud, wishlist itu nggak terwujud, tahun depan gue coba lagi kayak gitu. Seenggaknya punya target. Iya, gitu. seenggaknya ada di mana target gue tiap tahun gue mesti liburan. Tapi karena pandemi kan, ya tolonglah buat pemerintah gitu kan agak sedikit Longgarkan. longgarkan aja lah. Kita nggak nyalain mereka, tapi longgarin aja gitu, ya enggak? Iya. Masa misalkan abis liburan ke Singapura, abis itu kita suruh ke hotel yang dimana bayar lagi. Berapa? 16 juta kalau nggak salah gue. 16 juta, lo mahal itu duit. Itu duit habis buat tinggal di Indonesia dong di hotel lagi. Teman gue ada liburan ke Amerika, 7 hari. Pulang-pulang ke Indo 14 hari tinggal di hotel. Anjing ngapain anjing? 7 hari healing, 14 harinya karantina kan anjing ya. Pusing lagi. Pusing lagi. Intinya pusing lagi. Iya. Sumpah karantina tuh nggak enak banget. Pasti. Apalagi yang udah alumni COVID, Corona pasti udah tahu gue rasanya ngerasain gimana banget sih. Iya kan? Lu di suatu ruangan yang kecil, ya kan? Terus lu nggak bisa keluar Karena lo selama... punya uang buat yang yang gede. Iya dong. Iya kan? Iya kan? Terus lu berkutat kayak bangun tidur, lihat ruangannya lagi, habis itu lu olahraga dikit. Nggak enak banget. Apalagi kalau misalkan lu habis, berarti nggak gini, menurut gua kalau pemerintah bikin kayak gitu, berarti kita tuh dipaksa untuk liburan di Indonesia. Iya, kita harus Ada bagusnya sih. Betul, kita disuruh Ada kita keliling aja, kita dari Sabang sampai Merauke itu keren-keren kok sebenarnya gitu. Sebenarnya kayak gitu. Tapi iya benar, setuju gua. Setuju banget. Selain untuk menekan COVID, dan tapi kan itu tujuannya juga meningkat ini kan pendapatan dari daerah itu. Betul sekali. Kita membantu pemerintah untuk bikin Indonesia lebih kelihatan di luar dengan sosial media yang kita pakai gitu ya kan. Iya benar. Benar gak? Setuju. Upload ya Iya, kan. bikin TikTok yang bagus Bikin gitu. TikTok. Jangan ngomong can we skip to the good part, pindah langsung. Keren banget. Itu video paling keren menurut gua orang healing itu. Video terhealing paling keren. Itu keren sih. Itu keren sih. Iya kan. Can we skip to the good part, tiba-tiba dia pindahnya ke Argentina orang kali Itu kan. keren. Apalagi kalau yang punya pasangan tepuk tangan dulu, pindah langsung. Wah, gila keren banget. Dan kalau bisa healing tuh jangan sama pacar. Healing sendiri, Bro. Healing sendiri. Iya, betul. Gua bukannya mau melarang untuk itu, tapi Ya, ya gimana lah. gimana lah. Nggak enak. Lu pengen melepaskan beban itu tiba ntar lu liburan berantem atau segala macam, itu nggak seru banget menurut gua. Mendingan kayak lu liburan tuh kayak gua kemarin ke Batam. Heeh. Itu beneran kok awal pengen ke Singapura gitu ya tadi lu bilang. Gua kira ya bisa lah jalur belakang lah gitu kan. Orang dalam naik kapal ternyata nggak bisa juga sampai. Akhirnya gua liburan ke salah satu pulau keren namanya Pulau Bintan. Itu keren banget loh. Dia ada kolam berenang terbesar se-Asia Tenggara. Itu keren banget, Bro. Gede banget dong. Bisa main ini loh, main ski air di sono. Saking gede itu kolam berenang tuh, gila tuh. Itu kolam berenang terbesar di Asia Tenggara itu. Gitu. Gede banget. Masuknya pun lu harus dari Batam lu naik kapal lagi ke Tanjung Pinang lu naik mobil lagi, jauh lah pokoknya. Cuma setelah nyampe sana, wah gila, ini terbayarkan lah gitu. Ini keren banget gitu menurut gua. Wah, Berapa lo habis di sana? ya around Ceban lah. Ceban. Tapi Ceban itu udah gokil tuh gua. Ceban lo habis di situ? Iya, gue nyoba kan gue udah nabung di tahun lalu buat liburan ke sana. Liburan. Iya. Healing. Jadi healing gue tuh targetnya. Oh saat ini gue udah kerja keras, ya gue butuh healing lah. Kalau kerja keras. Tapi kalau kerja tidur doang ngapain lu healing anjing? Sama yang enggak gitu kan? Lagi healing pakai duit orang tua. Astaga. Aduh, kesindir lagi Lu gua yang juga. lu yang seneng, orang tua lu yang susah. Iya, jangan sampai orang tua lo makan tempe, lo makan pizza kan. Gitu. Banyak banget kejadian tuh teman-teman gue. Bukan teman-teman gue sih, lebih ke teman-teman gue gitu. Temen-temen lo apa temen lo nih beneran nih? Temannya teman-teman gue. Oh iya. Kesindir lagi gue kan. Maksa-maksain gitu. Banyak banget orang maksa libur tuh banyak banget. Maksa. Ya, kayak contoh yang tentang lo kalau nonton film Netflix yang Tinder Swindler. Si Simon Laviv namanya. Yang orang Timur Tengah yang nipu banyak cewek di seluruh negara. Oh, di yang dari Eropa. Tinder.
Wah Iya, gila, iya, Tinder, tapi jujur kalau menurut gua nggak pro kontra sih. Hal Tapi kayak gitu. tapi Tapi dia healingnya tolol nggak lu? jago dong. Jago, speaknya jago anjing. Speaknya jago itu Nick. Gila. Lu nggak bisa tiba-tiba ngebikin orang ngeluarin uang sebanyak itu tanpa lu jago nge-speak. Iya. Nggak mungkin kan lu bilang, bagi dong lu uang 10 SM. Iya. Kan kayak gitu caranya. Dia tuh bener-bener kayak di ewe dulu ceweknya, diajak ngobrol dulu ceweknya. Tiba-tiba cabut dong anjing di keluar negeri lagi. Pokoknya tuh inget banget dari negara ini. Di negara ini dia nipu cewek yang negara sebelumnya. Habis itu dia nipu lagi cewek sini, pindah lagi negaranya. Dan sampai sekarang kalau lu harus tahu kan kalau misalkan lu belum nonton nih, si cewek-cewek ini masih bayar hutang sampai hari ini. Dan dia sekarang yang gue baca di berita dikontrak sama agensi di Hollywood buat bikin show sendiri. Gokil nggak lu? Yang Si cowok Simon ini. Anjir. Anjing nggak lu? Gue kesel sama dia sih, sumpah lu. Fuck, jangan maksain lah hidup itu mah. Kalau menurut gue ya, Iya. menurut gue ya, yang salah itu juga sebenarnya ya, gue bukan menyalahkan pihak ini ya. Tapi kalau dari mata gue yang salah itu juga yang pihak yang kena tipu. Ih, kenapa mau? Segampang itu lu cuman gara-gara ganteng, abis itu lu lihat dia ganteng ya kan. Ini maksud gua. Abis itu lu lihat dia kaya, terus lu tiba-tiba lu dipinjamin minta pinjam uang dong. Iya, gitu. Terus lu mau aja. Jangan ini salah satu hal yang gue belajar dari film itu adalah jangan melihat semuanya dari fancy-nya di kamera. Sesuatu fancy di kamera jangan. Karena itu banyak banget yang nipu menurut gue. Parah. Kayak gitu, contohnya kayak gitu. Itu nipu banget menurut gue. Dan itu sebenarnya di Indonesia dan di Jakarta banyak banget orang kayak gitu. Jadi pintar-pintar memilih pasang, kalau buat cewek-cewek, pintar-pintar melihat, makanya lu pelajarin tuh orang gitu. Jangan gara-gara dipakai BMW, akhirnya BMW pinjem. Iya. Banyak banget loh. Banyak banget. That's why menurut gua karena pintar juga gitu. Dan buat para pria-pria jangan gara-gara suka sama cewek gara-gara Instagram, karena sekarang filter pada keren-keren loh. Pakai shit segala macem. Parah. Pas ketemu mukanya kayak burik anjing, kan gawat ya. Karena gua pernah kayak gitu waktu kuliah. Gue jadi ceritanya gini kan, gue jalan tuh kan, gue pakai main Tinder tuh gue. Jalan ya kan, cewek cakep banget nih, pas ketemu mukanya jerawatan, langsung gue tinggalin langsung. Gue bilang, gue ke WC dulu ya, gue langsung pulang kosan. Astagfirullah. Lu tinggalin dia di sini nih. Iya. Habis itu gue blok nomor handphonenya. Astaga. Nah dari situ gue belajar, kalau ketemu cewek, pastiin dulu circle-nya siapa ya.